Shalom, Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua. Ya, Selamat pagi. sebelum kita sebelum kita berdoa, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya share ya. eh, Ibrani 13 ayat 18 sampai 22. Ya, sebenarnya mulai dari Ibrani yang 13 ayat yang pertama, ya, tapi kita baca yang 18 sampai 22, ya. Judul perikopnya dibuat adalah nasihat dan doa selamat oleh LAI, ya. Tapi saya buat menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Ya, Bapak Ibu, eh, kita kan seringkali diminta untuk membaca firman Tuhan, ya. Nah, di dalam membaca firman Tuhan tentu kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi menangkap apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu. Nah, tentu ada beberapa hal yang bisa kita dapat. Satu, bisa secara konteksnya itu menceritakan secara literal apa yang tertulis di sana. Kita bisa tangkap, tetapi bisa juga karena kita renungkan, ya, lalu kita mendapatkan poin-poin yang menjadi nasihat untuk kita, ya. Jadi Rasul Paulus memang kalau kitab Ibrani, tapi banyak orang mengakui itu adalah tulisan Rasul Paulus, ya, tapi tidak secara nyata-nyata bahwa di sana dituliskan dia yang menulis, ya. Jadi saya koreksi, bukan Rasul Paulus, tapi maksud saya penulis Ibrani itu eh, ya menasihati gitu ya dalam Ibrani 13. Jadi kalau direnung-renungkan apa ya, apa-apa saja prinsip-prinsipnya. Nah, itu kira-kira di sini nih, ya. Jadi saya coba bagikan supaya kita nanti eh, kalau kita membaca firman Tuhan, kita bisa menangkap kira-kira apa gitu. Nah, kalau kita baca berulang-ulang, lalu kita mendapatkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita kembali tadi ke ayat yang tadi. Jadi saya eh, bacakan untuk kita semua ayat 18, ya, berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi di ayat 18 saya menangkap tugas kita yang pertama adalah berdoa. Berdoalah terus. Kalau di ayat-ayat yang lain, berdoalah senantiasa, berdoalah dengan tidak putus-putus. Jadi berdoa adalah suatu tugas sebagai orang percaya, ya, karena memang dengan doalah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ini juga bisa kita pandang sebagai, saya yang pertama tugas saya adalah beribadah kepada Tuhan. Karena berdoa adalah salah satu bagian dari ibadah, ya. Ayat 19, dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Jadi yang kedua, tugas orang percaya adalah menasehati orang-orang supaya dia, ya, melakukan sesuatu. Tugas kita adalah tugas kita, saya buat resume di sini, menasehati dan menuntun orang lain kepada hal-hal yang lebih baik. Makanya kita jadi harus pemuridan.
Mengapa Tuhan berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ya. Jadi tugas kita sebagai orang percaya nggak cukup ya hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita mendatangi orang-orang, ya, menasehati mereka supaya dan menuntun mereka supaya mereka lebih baik lagi. Ya. Ayat 20, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Nah, jadi yang ketiga, tugas kita adalah memperlengkapi diri kita untuk melakukan perbuatan baik dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kita harus terus ya memperlengkapi diri kita. Jangan puas dengan apa yang kita raih sekarang, yang kita dapat sekarang, gitu ya. Tetapi terus saja kita mencari cara supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi. Apa ya yang saya mau kerjakan supaya saya lebih baik lagi, ya. Dan bukan hanya baik, tetapi ditegaskan lagi supaya berkenan, ya. Karena kehendak Allah, saudaraku ya, kehendak Allah itu digambarkan kalau di Roma 12, ya, apa yang baik, yang berkenan, lalu ada yang sempurna. Tuhan mau kita terus naik, gitu ya, dari baik menjadi berkenan sampai persis seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan ayat 22, dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Berarti tugas kita adalah kita hidup di dalam kerelaan. Nah, itu yang keempat. Hidup dengan kerelaan hati. Ya, Tuhan mau kita ya beribadah bukan karena paksaan, berdoa bukan karena paksaan, kita bekerja bukan karena paksaan. Itu sebabnya Tuhan sangat menentang orang-orang yang bersungut-sungut. Dosa bangsa Israel yang dicatat, yang Tuhan tidak berkenan adalah bersungut-sungut. Kenapa? Karena hidup ini penting sekali dengan kerelaan. Kita rela melayani, ya. Kita rela ya memberi, dalam persembahan sekalipun Tuhan mau kita dengan rela. Memberi kepada saudara dengan rela. Jadi hidup ini penting sekali dengan kerelaan hati. Ya. Mari Bapak Ibu, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ambil prinsip-prinsip. Nah, itu yang disebut dengan sukacita menemukan. Dan luar biasa Allah kita memang berbicara melalui firman-Nya. Ya. Nah, jadi pagi hari ini dari perenungan saya ada 4 hal yang menjadi tugas kita. Ya, seringkali ya ketika saya di kuliah dulu, jadi selalu saja saya harus tuliskan apa yang menjadi tugas-tugas saya sepanjang hari itu. Ya, jadi, nah saya sekarang dengan perenungan ini saya harus tulis apa yang menjadi tugas saya. Nah, ternyata dari firman Tuhan yang kita baca itu tadi, saya mendapat ada 4 hal yang harus terus ya
saya ingat yang menjadi tugas saya sebagai orang percaya. Apa itu? Berdoa senantiasa. Yang kedua, menasehati dan menuntun orang untuk pekerjaan baik, untuk melakukan hal yang baik. Yang ketiga, saya harus terus memperlengkapi diri saya untuk pekerjaan baik, dan bukan hanya itu, tetapi juga yang berkenan kepada Tuhan. Saya harus perlengkapi diri saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa-apa saja. Dan yang terakhir, saya harus memiliki kehidupan yang rela. Rela bekerja untuk Tuhan, rela melayani Tuhan, rela memberi, rela segala sesuatu yang saya kerjakan harus dengan kerelaan. Kenapa? Karena Tuhan memang tidak suka orang yang bersungut-sungut. Ya, Tuhan tidak terlalu suka orang yang eh, apa ya, memandang hidup ini dari sisi yang negatif. Tetapi Tuhan kita mau di dalam segala perkara ya kita melihat pekerjaan Tuhan yang baik. Ya, banyak orang, saudaraku ya, bersungut-sungut, padahal firman Tuhan berkata, ya Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dalam segala perkara termasuk perkara-perkara yang kita tidak sukai, yang tidak kita inginkan. Biar perenungan saya pagi hari ini menjadi perenungan bagi kita semua, yang menjadi tugas kita di setiap hari kita ingat, saya harus menjadi orang yang tekun berdoa, saya harus menuntun orang, tentu saya harus lebih banyak lagi bisa dijabarkan ya, karena saya harus menasehati, menuntun orang untuk dia melakukan yang baik, ya, dan memperlengkapi diri saya supaya saya bisa melakukan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, supaya saya memiliki kerelaan hati, kehidupan yang rela. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.